Sulistyo, Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Oke, langsung saja kita serahkan kepada Pak Moderator yang Depari. Silahkan Pak. Yes. Saya catat tadi ada yang terakhir terbaik, saya kira belum ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita langsung saja. Memang masih ada satu yang belum hadir nih, Wina Armada. Acara ini kita buka dengan terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman. Di sini ada 20 perwakilan PW dari seluruh Indonesia, dari seluruh daerah. Dan ada tambahan tamu-tamu lain. Saya kira tamu-tamu lain ada, kalau ada yang asing, saya mau mengatakan bahwa kita diskusi akan selamat datang Pak Wina. Kita adakan dalam bahasa Indonesia. Tadi ada beberapa orang asing datang, saya bilang kalau ada interpreter bisa ya. Jadi bisa saya harap kira-kira bisa bahasa Indonesia semua belum? Kalau tidak nanti ada Bob secara khusus jadi interpreter, duduk aja di samping Bob. Ya saya kira diskusi kita menarik hari ini ya. Temanya adalah memerangin hoax. Jadi kita akan angkat senjata ini untuk memerangin hoax dengan memperkuat media cyber nasional. Ini tentu dilatar belakangi karena kita merasa hoax ini jadi masalah besar di sini. Di beberapa negara sebenarnya tidak. Karena kalau sistem demokrasinya udah tidak seksi untuk isu-isu primordial, saya kira hoax itu juga mati dengan sendirinya. Tapi di sini memang ini lagi hebat-hebatnya, sehingga Presiden dalam HPN beberapa kali mengingatkan kita jangan sampai terpancing, tergoda dengan pemberitaan hoax, terutama untuk mainstream media. Jadi topik kita bagaimana memanfaatkan mainstream media dari online ini untuk memerangin hoax. Tadi sudah diperkenalkan di sini tamu-tamu kita, saya kira dengan Pak Eko Sulistyo, dia akan bicara mungkin juga dari sisi kacamata pemerintah ini bagaimana ini sebenarnya memerangin hoax. Sikap-sikap apa yang harus diambil kalau memang arahnya ke online. Saya kira Pak Jaya Suprana dengan pusat kajian kelirumonologi. Saya kira kelirumonologi. Monologi. Nggak pakai no. Ya kalau nggak keliru saya menyebutnya, jadi nggak perlu ada keliru. Jadi memang harus keliru. Karena saya mendengar kalau memang hoax ini sebuah kekeliruan atau dianggap barang haram, tentu Pak Jaya akan punya banyak strategi untuk memeranginya. Karena dia akan mendapatkan kebenaran dari kekeliruan. Di situ ada Pak Agus, sudah mendeklar tadinya Jawa, sekarang namanya berubah menjadi Jawarah. Ini diminta oleh Pak Wapres ketika launching di Istana Wapres. Jawara berasal dari kata jawara. Jawara ini jangan diartikan selalu buruk. Jawara itu adalah pejuang juga. Ya, dia akan menumpas yang mungkar. Kira-kira begitu. Jadi jawara. Dan Saudara Agus adalah ketua presidiumnya. Ya. Kemudian ada Bung Wina, kita tahu betul. Ini tokoh yang sangat dikenal di kalangan pers. Sudah banyak sekali produk-produk hukum. Ya, termasuk konsep-konsep profesionalisme wartawan, beliau ikut membahasnya ketika sejak masih di Dewan Pers. Nah, berempat ini saya kira cukup kuat sudah untuk membangun satu diskusi yang menarik hari ini. Saya akan coba, karena udah telat sedikit nih, langsung saja nanti kepada pemateri, supaya cepat mempresentasikan apa kira gagasan-gagasan dan pemikirannya masing-masing paling lama 15 menit. Kalau tidak 10 menit. Lebih bagus, makin cepat makin bagus, to the point, kayak membuat berita, singkat, jelas dan padat.
Saya kira itu saya minta. Kemudian nanti setelah masing-masing mempresentasikannya, baru kita buka sesi tanya jawab. Ya, sesi pertama biasalah kita kasih 3, terlalu banyak nanti lupa lagi kita nyatatnya. Saya kira itu teman-teman. Jadi kita langsung saja, saya mohon kepada Bapak Eko memulai, karena ini sebelah kanan saya yang pertama, dan nanti Pak Wina apa boleh buat penutup, biasanya closingnya itu lebih mantap lagi. Silakan. Oh ya, oke, kalau begitu Pak Jaya. Iya, jadi saya kira menarik nih Pak Jaya dulu, karena memang rambut Pak Jaya Suprana udah mulai agak menipis ya Pak, karena selalu memikirkan kekeliruan. Silakan Pak, 15 menit Pak. Justru terakhir. Oh belakang. Yang keliru lagi Kalau nih. saya minta Bapak pertama gimana Pak? Oke, kalau begitu Wina nomor 3 ya. Iya. Oke, Pak Jaya yang belakangan. Begitu dia mendengar, dia akan ambil bentuk peluru untuk menyerang hoax. Silakan Pak Eko. Silakan 15 menit. Ini kompromi. Jadi Agus minta, silakan Agus. Sangat mudah. Tidak ada keputusan yang nggak bisa dirubah di sini. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bang Atal. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja minta yang pertama. Jadi kalau saya salah, senior saya yang bertanggung jawab untuk memperbaiki gitu. Saya ingin memulai dengan ada sebuah artikel yang ditulis oleh Farhad Manjoo di New York Times 3 November 2016. Nah, di dalam artikel ini Farhad Manjoo membuat sebuah sebuah statement yang kemudian jadi kontroversial di Amerika. Dia mengatakan bahwa kebohongan telah mengalami proses institusionalisasi, gitu ya. Lie is an institution, gitu. Jadi ini belajar dari pengalaman apa yang terjadi di pemilihan presiden di Amerika waktu itu, di mana baik kubu Demokrat maupun kubu Republik, baik kubu Trump maupun kubu Hillary itu sama-sama menggunakan fake news, hoax sebagai senjata untuk memenangkan pemilu, gitu. Jadi kebohongan atau hoax menjadi institusi dalam arti bahwa dalam proses pemenangan pemilu hari ini itu sudah diadopsi sebagai sesuatu yang dipraktekkan dengan sengaja. Jadi bukan dianggap sebagai sesuatu yang amoral, yang harus ditutup-tutupi, harus dihindari, tapi itu dipraktekkan. Jadi dia menjadi sebuah institusi. Yaitu itu yang pertama, pengertian pertama, gitu. Dan saya kira Pilkada DKI kemarin juga menjelaskan itu, gitu ya. Pada awalnya saya berpikir Ahok itu korban hoax, gitu ya. Tetapi pada Pilkada periode kedua, putaran kedua, saya lihat timnya Ahok juga melakukan itu. Jadi timnya Ahok itu korban hoax sekaligus pelaku menurut saya. Jadi dua-dua pihak melakukan itu, gitu ya. Jadi itu yang pengertian pertama, dan itu bukan yang terjadi di DKI, bukan yang terjadi di pemilihan presiden Amerika, itu juga terjadi ketika Eropa mengalami fenomena Brexit, itu juga begitu, gitu. Jadi hoax, fake news dipraktekkan sesuai sesuatu yang sengaja, gitu. Itu yang pertama. Pengertian yang kedua adalah bahwa ketika sosial media haru biru oleh hoax dan fake news, sebenarnya masyarakat berharap media konvensional itu memberikan sesuatu yang lebih baik, gitu ya, yang mencerahkan, yang katakanlah yang mendinginkan suasana. Tetapi yang terjadi di Amerika September November itu tidak seperti itu, gitu ya. Jadi bahkan media konvensional juga ikut-ikutan mereproduksi hoax dan fake news itu, meskipun tidak semuanya, gitu. Jadi menarik bahwa sebenarnya setelah setelah pemilihan presiden itu banyak sekali warga Amerika yang ingin keluar dari sosmed, gitu. Jadi ingin pokoknya sosmed itu dianggap memecah belah, membuat orang ribut, membuat orang kehilangan teman, suami istri,
pisah karena pilihan politik yang berbeda dan lain-lain gitu. Jadi banyak orang yang ingin rebound, jadi media consumption rebound dari media sosial ingin kembali ke media massa konvensional. Tetapi itu mengalami kebingungan karena ketika ingin kembali kepada media massa konvensional, di media massa konvensional juga sama-sama memecah belah, sama-sama konfliktual, sama-sama penuh dengan berita-berita yang insinuatif, spekulatif, bahkan ya mengarah pada hoax juga. Itu pengertian yang kedua, bahwa media massa konvensional ternyata juga tidak memberikan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi ikut mereproduksi hoax dan fake news gitu. Nah, yang ketiga, bahwa pada akhirnya ketika sosial media memecah belah penuh dengan kebohongan, kepalsuan, terus kemudian media massa konvensional ikut-ikutan, pada akhirnya masyarakat mengalami kebingungan. Masyarakat tidak bisa lagi membedakan mana yang bohong, mana yang jujur, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang berita, mana yang bukan berita. Gitu. Jadi masyarakat mengalami kebingungan luar biasa sehingga kemudian kebohongan mengalami proses institusionalisasi gitu. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita mengatasi situasi yang seperti ini? Saya meletakkan Indonesia juga dalam konteks yang keadaan yang seperti ini gitu ya. Jadi situasi nihilistik di mana orang tidak bisa lagi membedakan mana itu berita, mana yang bukan berita, mana itu yang bohong, mana itu yang tidak bohong gitu. Nah, jalannya menurut saya ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah kita harus membuat gerakan moral untuk meminta kepada media massa konvensional, baik yang radio, televisi, cetak maupun yang online, mari kembali kepada jurnalisme yang benar gitu ya. Mari kembali kepada jurnalisme yang beradab. Gitu. Saya kira sekarang itu, dan menurut saya di Indonesia sekarang masyarakat juga sudah mulai fetish dengan sosial media. Jadi sebenarnya ini sebuah peluang yang baik ketika masyarakat itu mungkin sebagian, tapi saya yakin ini sebagian cukup banyak, itu sebenarnya sudah mulai jenuh dengan sosial media dan ingin kembali kepada media konvensional. Jadi terjadi rebound yang terjadi di Amerika, di Eropa, saya kira ini juga akan terjadi di Indonesia. Nah, ini peluang yang baik menurut saya buat media konvensional, media jurnalisme konvensional, dengan syarat kalau media konvensional itu tidak ikut-ikutan menjadi follower media sosial, tetapi menampilkan sesuatu yang lebih baik, yang mencerahkan, yang terverifikasi dan seterusnya. Gitu. Jadi menggunakan istilah Farhad Manjoo, kalau media massa konvensional ikut-ikutan menyebarkan hoax, itu seperti masuk dalam perangkap kompetitor. Karena sebenarnya sosial media itu juga institusi bisnis dan itu adalah kompetitor dari media massa konvensional. Jadi kalau ikut-ikutan ke sana, itu sebenarnya masuk dalam perangkap musuh, masuk dalam habitat baru yang sebenarnya yang eksis ya hanya media-media baru ini, sosial media. Jadi jangan masuk dalam perangkap kompetitor Anda, sosial media, search engine. Kembalilah kepada khitoh sebagai jurnalisme yang mencerahkan, yang memberikan masyarakat informasi yang benar dan memberikan masyarakat informasi yang tidak memecah belah gitu. Jadi syaratnya menurut saya itu. Jadi kembali kepada jurnalisme yang benar gitu loh. Jadi atau marilah kita kembali ke khitoh jurnalisme sebagai sesuatu yang mencerahkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya literasi new media gitu. Jadi saya membayangkan saat ini sebenarnya sudah saatnya negara, pemerintah memasukkan literasi new media itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Karena sosial media itu sudah begitu berat masalahnya, korbannya banyak sekali, dan saya kira generasi muda harus diselamatkan. Dengan cara apa? Literasi media baru masuk dalam kurikulum pendidikan nasional dan diajarkan sejak katakanlah anak-anak itu masih SD atau SMP. Saya kira ini model-model Korea Selatan yang perlu kita adopsi gitu ya. Jadi literasi new media, bagaimana anak-anak itu diajari menggunakan smartphone dengan smart, bagaimana menggunakan sosial media dengan hati-hati, dengan pengawasan orang tua dan lain-lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya
kita harus menempatkan perusahaan-perusahaan sosial media seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain itu menjadi subjek hukum yang harus ikut bertanggung jawab dalam memerangi hoax di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya kasus Buniani misalnya itu terjadi di Eropa, maka yang akan dibawa ke pengadilan itu bukan hanya Buniani, tetapi Facebook sebagai perusahaan yang ikut menyebarluaskan konten digital yang dibikin oleh Buniani. Nah, ini yang di Indonesia masih kosong. Jadi kalau ada hoax gitu ya, penegak hukum fokusnya hanya mencari siapa yang membuat hoax itu. Padahal kalau di Undang-Undang ITE yang digunakan adalah pasal penyebarluasan hoax, yang menyebarluaskan hoax itu adalah mesin. Dan mesin itu yang punya adalah perusahaan, namanya Facebook. Dan perusahaan ini adalah perusahaan media yang hidup dari iklan juga. Gitu. Jadi menurut saya terobosan hukumnya adalah jangan biarkan perusahaan-perusahaan sosial media global itu menjadi free rider dari demokrasi digital di Indonesia. Mereka boleh bisnis di sini, mereka boleh mendapatkan iklan di sini, tapi mereka juga harus ikut bertanggung jawab dalam menangani hoax ini. Caranya bagaimana nanti kita bicarakan lebih detail gitu. Jadi kalau Uni Eropa itu seperti itu. Jadi jangan biarkan perusahaan-perusahaan sosial media itu menjadi free rider dari demokrasi digital yang sekarang itu terjadi di Eropa. Gitu. Jadi Eropa tidak mengusir Facebook, YouTube dan lain-lain, tapi Eropa meminta mereka membayar pajak sebagaimana Kompas, Detikcom dan lain-lain membayar pajak. Gitu. Dan mereka juga harus bertanggung jawab ketika ada hoax, fake news yang tersebar melalui mesin mereka, sebagaimana Kompas, Detikcom dan lain-lain juga harus bertanggung jawab ketika ada katakanlah berita yang dianggap meresahkan masyarakat. Gitu. Jadi meletakkan perusahaan-perusahaan new media ini, baik yang bentuknya sosial media maupun search engine seperti Google, itu sebagai institusi bisnis. Dan tahun lalu menurut e-marketer, new media ini, Facebook, search engine maupun sosial media itu meraih keuntungan 8,4 triliun dari ad digital di Indonesia. 8,4 triliun. 30% dari kue iklan nasional tahun lalu. Diraih oleh mereka dan yang pertama tidak bayar pajak atau belum bayar pajak. Karena memang memajakin mereka juga bukan hal yang mudah, tapi itu harus diupayakan oleh negara di situ. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari kasus di Eropa, khususnya di Jerman, Jerman ini sedang menyiapkan proposal yang isinya seperti ini. Jadi satu, Facebook harus membuka kantor unit penanganan hoax yang buka 24 jam, 7 hari dalam seminggu di Jerman. Jadi kalau ada hoax itu ya, Facebook harus segera mengantisipasi. Dan kalau ada hoax yang tersebar melalui Facebook, Facebook harus menghapuskan itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan kalau tidak dihapuskan, kena denda kira-kira kalau dirupiahkan itu 7 miliar rupiah gitu. Nah, ini kontroversial dan ini masih proposal yang kalau saya tidak salah akan diterapkan mulai 1 Juni di Jerman. Dan di Uni Eropa juga sedang dibahas. Nah, menurut saya kita tidak perlu menunggu sampai Eropa apa itu berhasil atau tidak, tapi kita harus memulai. Karena hoax itu sudah menjadi sesuatu yang real, sosial media sudah hadir di Indonesia, menolak mereka bukan opsi, mengusir mereka bukan opsi, tapi mendudukkan mereka sebagai subjek hukum di Indonesia yang punya hak untuk berbisnis, tapi juga punya kewajiban-kewajiban, itu sesuatu yang harus dilakukan sebagaimana hal yang sama juga dilakukan oleh Uni Eropa, Inggris, India hari ini, Australia juga begitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan untuk memprovokasi para senior saya untuk berbicara lebih substansial dan lebih menarik untuk kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bung Agus. Saya kira tadi ada dia menyepakati bahwa hoax masalah ada ditawarkan tiga langkah solusi, tapi saya kira nggak usah saya bacakan nanti supaya kita bisa lanjutkan langsung ke Pak Eko. Silakan Pak.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diberi pengantar cukup menarik dari Mas Agus secara umum. Nah, kami sebelum ke hal yang mungkin lebih substansial, saya perlu untuk menjelaskan di depan teman-teman jurnalis atau penggiat media, karena ini penting. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, belum lama, saat masih berlangsung pertarungan pilkada di DKI, ada upaya untuk mengkonstruksikan ya bahwa hoax ini yang produksi adalah pemerintah, karena pemerintah ini memiliki banyak saluran atau sumber-sumber yang bisa membuat sumber informasi tentunya, yang bisa membuat hoax ini bisa beredar luas di dunia maya maupun di masyarakat. Nah, ini tentu tadi sebenarnya Mas Agus sudah menjelaskan bahwa itu tidak benar, karena pemerintah sendiri juga mendapat serangan hoax itu. Nah, contoh kasus yang masih dalam pemberitaan, khususnya misalnya yang menyangkut soal tenaga asing, ya, tenaga asing dari Cina yang jumlahnya cukup fantastis, ada 10 juta. Nah, ini dari sisi apapun sebetulnya mudah untuk mematahkan, membunuh hoax itu, karena perpindahan orang dalam waktu yang singkat secara banyak atau jumlah yang banyak itu massal, itu pasti satu persoalan tersendiri. Nah, tapi apapun dalam konteks situasi nasional yang ada pilkada, kemudian ada perang proksi dan sebagainya, hoax semacam ini memang kemudian mudah untuk diterima oleh masyarakat. Jadi satu yang ingin saya tegaskan bahwa pemerintah juga memiliki komitmen untuk memerangi hoax ini. Bahkan Presiden satu hari yang lalu di luar negeri mengajak para pemuda di ASEAN untuk menggunakan platform sosial media ini secara positif. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan bahwa situasi penyebaran hoax begitu cepat dan mudah diterima oleh masyarakat, memang ada kondisi yang apakah itu dalam kondisi politik dinamika politik lokal, misalnya pilkada dan sebagainya, itu akan makin menyeruak ya, tentu dengan kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam. Tadi disebut di Amerika tidak hanya itu hanya kepentingan politik, tapi kepentingan ekonomi. Bagaimana anak-anak yang produksi hoax itu dia bisa mendapatkan satu hari mungkin atau satu bulan bisa sampai 200-400 juta dengan memproduksi hoax, berita bohong dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah apa yang perlu dan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi hoax ini. Satu hal, Mas Agus memancing persoalan bahwa pendekatan yang hanya penegakan hukum aja, menindak kemudian misalnya memblokir dan sebagainya, itu juga kurang efektif. Sehingga tadi ada pendekatan lain yang sifatnya bisa lebih holistik ya. Pendekatan literasi tadi sudah disampaikan. Tapi juga menurut saya penting bahwa khususnya di hari kebebasan pers dunia ini, tema ini bisa menggugat juga
tidak hanya kami yang ada di pemerintah, masyarakat maupun sebetulnya media. Ya. Karena sekarang ini ada fenomena baru bahwa hoax yang kemudian menjadi trending topic itu juga akan dikapitalisasi oleh media. Nah, disitulah apakah kemudian misalnya Anda Gium yang mengatakan bahwa bad news is good news itu menjadi penting untuk kemudian melihat rating media. Nah, ini saya kira satu persoalan bahwa pada hari ini kita bisa kemukakan apakah sekaligus ini menjadi gugatan buat media. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa rating seharusnya tidak menjadi segala-galanya, tidak menjadi berhala. Tapi juga tadi soal misi sosial, mandat sosial dari media itu menjadi penting untuk memberikan informasi dan mencerdaskan masyarakat. Nah, kalau itu terjebak pada itu, pada masalah tadi Anda Gium, bad news is good news, ini bisa dalam kondisi demokrasi yang dipenuhi oleh hoax ini, media bisa menjadi bagian dari penyebar hoax itu. Tapi dia tidak menjadi alarm, dia tidak menjadi mencerminkan, memerankan sebagai media literasi, tapi menjadi bagian dari itu. Kalau memang tadi, ya, karena itu dalam dunia media paling tidak sampai saat ini itu masih menjadi Anda Gium yang bisa menaikkan sebuah rating sebuah media. Nah, kedua saya kira pemerintah sekarang juga melakukan upaya tadi literasi, ya, kita menggalang, membangun, memfasilitasi masyarakat sipil untuk mereka sadar dan bangun untuk memerangi masalah hoax ini. Dan di beberapa daerah sudah bangkit, sudah muncul. Nah, Mas Agus sekarang dengan teman-teman jurnalis ya mendeklarasikan Jawara ya, gabungan dari jurnalis yang anti hoax. Saya kira ini harus diperangi bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Nah, yang ketiga saya kira penguatan mungkin nanti dari aspek penegakan hukum ya. Tapi pelaku pihak kepolisian ya. Karena banyak laporan yang mulai dari ujaran kebencian, penghinaan dan sebagainya itu larinya pasti ke kepolisian. Nah, harus ada upaya untuk meningkatkan atau memberdayakan unsur kepolisian ini agar mereka juga melihat masalah hoax ini dalam konteks penegakan hukum, bukan dalam konteks yang lain. Karena dalam situasi misalnya pilkada, dalam situasi politik yang produksi hoax itu biasanya akan meningkat, disitulah akan terjadi saling lapor dan sebagainya. Frekuensi saling lapor itu akan meningkat di situ. Nah, kami yang di pemerintahan juga selalu meningkatkan namanya koordinasi antar KL, ya, antar kementerian dan lembaga. Itu menurut saya penting agar kemudian apakah itu media, apakah itu masyarakat melalui Kominfo itu semacam meskipun belum mekanis ya, tapi semacam hoaxbuster ya, membuat semacam hoaxbuster. Nah, jadi mengklarifikasi informasi apakah ini hoax atau tidak, itu menurut saya penting. Kecepatan koordinasi karena data itu ada di
kementerian dan lembaga. Seperti tadi yang saya sampaikan adalah mengenai soal tenaga kerja Cina, dari Cina. Nah, saya ingin menegaskan lagi bahwa aspek tenaga kerja Cina ini, tadi saya katakan, kalau dibunuh secara fakta itu sangat mudah. Tapi sebetulnya buat kami, melihatnya lain. Melihatnya bahwa ini memang ada sebuah prakondisi untuk menciptakan politik agar pemerintah ini pro Cina. Nah, Cina ini apa? Partai Komunis. Ini kami melihatnya di divisi komunikasi politik. Sehingga ini memang hoax itu diciptakan bukan saja pada saat berita itu diviralkan, tapi ini adalah bagian dari prakondisi untuk menciptakan, mengkonstruksikan bahwa pemerintah ini adalah satu pro Cina, dua kemudian Cina ini bagian dari yang dikelola oleh sebuah partai komunis. Nah, kemudian ke depannya adalah kalau komunis ini pasti akan anti Islam. Nah, ini saya melihatnya pada rentetan itu. Ini sebuah prakondisi untuk menciptakan bahwa pemerintahan itu tadi dikonstruksikan pada tiga yang saya istilahkan tadi, bahwa pemerintahan yang pro Cina, komunis dan anti Islam. Ini saya melihatnya ke depan, sehingga itu pasti akan diikuti oleh hoax-hoax yang lainnya. Nah, menurut saya mungkin aspek penegakan hukum tadi saya ingin sampaikan, ada narasumber yang lebih kompeten. Nah, secara umum bahwa kondisi seperti ini ya sekarang ini, kalau kemudian kita masyarakat dan teman-teman wartawan sebagai bagian dari masyarakat tidak melakukan perlawanan, demokrasi pasti akan terganggu. Demokrasi pasti akan terganggu, karena demokrasi itu butuh namanya oksigen segar. Ruang demokrasi butuh informasi yang bersih. Nah, kalau ini dikotori tentu akan mengganggu. Mungkin itu ya pengantar dari saya. Penegasannya adalah bahwa sekali lagi hoax ini bisa siapapun yang memproduksi. Nah, kami dari pemerintah komitmen untuk bersama-sama masyarakat, bahkan lintas negara untuk melawan ya, menanggulangi masalah ini secara maksimal. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support dong, luar biasa nih. Biar ada oksigen baru ya. Saya kira kita mendengar semua, jadi memang kelihatannya sikap kita harus serius melawan hoax. Karena ada gambaran ini bisa juga meruntuhkan demokrasi, kira-kira itu yang saya tangkap. Silakan Bung Wina. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara. Saya akan mulai dari yang elementer, tapi tentu dengan lebih cepat karena waktu kita yang terbatas. Jadi teman-teman, yang kita bicarakan ini tidak terlepas dari dahsyatnya akselerasi perkembangan teknologi komunikasi atau informasi. Kalau dulu mungkin 100 tahun sekali baru ada satu penemuan, 50 tahun sekali satu penemuan, hari ini satu hari puluhan penemuan baru, inovasi baru. Nah, dengan demikian teknologi komunikasi semakin compatible dan semakin murah. Ya, dan dia sudah, yang namanya beberapa tahun lalu kita masih bicara kemungkinan konvergensi teknologi, hari ini semuanya sudah terjadi. Dan konvergensi teknologi yang ada ini dapat dinikmati tidak saja oleh kalangan elit, tetapi hampir ke semua masyarakat. Kita tahu dulu teknologi komunikasi dikembangkan oleh riset-riset intelijen militer. Sekarang sudah berkembang. Dengan satu HP,
Anda bisa melakukan apa saja. Ya. Anda ditahan HP Anda, katanya nggak boleh. Kalau Anda masuk KPK dan mana-mana, kita punya Airlogi. Ya, yang bisa melakukan rekaman 6 jam, potret 6.600, dan seterusnya. Airlogi ditahan, kita punya Kalung. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi yang ingin saya katakan adalah teknologi informasi, teknologi compatible, teknologi konvergensi tidak mungkin lagi ditolak. Dia sudah keniscayaan, dia sudah hadir di masyarakat kita, di seluruh dunia. Nah, tentu ada dampaknya. Yang pertama, tadi sudah disebut secara selintas, terjadi demokratisasi dan masyarakat lebih terbuka. Sekarang kita bisa mengkritik siapa saja melalui teknologi komunikasi. Kritik menteri, kritik dirjen, kritik presiden, kritik lurah. Bahkan pembantu di rumah berani sekarang mengkritik majikan. Sesuatu yang nggak ada zaman dulu. Bapak, gaji saya terlalu rendah, capek saya, entah apa lagi. Ya. Nah, struktur masyarakat kan berubah juga yang kedua. Ada yang kerja nggak usah lagi punya kantor, dia cukup online. Dan yang paling penting informasi membanjir, murah dan gratis. Proses belajar berubah drastis. Dan yang paling juga tidak bisa dilupakan, tata nilai masyarakat kita bergeser, mudah terbelah. Kalau dulu kita ada PKW apa, sekarang sih sebodoh amat. Jokowi brengsek, Kang tipu, Anies bukan brengsek, itu udah biasa. Ya, sudah berubah semua. Dan yang paling penting menurut saya dalam konteks pers adalah penguasaan alat-alat teknologi yang semula hanya berada di pihak pers, sekarang alat-alat produksi informasi itu dimiliki oleh semua masyarakat. Apa artinya? Dahulu hanya pers yang terutama bisa menghasilkan informasi yang massal, yang murah. Sekarang semua pihak bisa. Sehingga di situ tidak jelas mana yang pers, mana yang bukan, mana yang kredibel, mana yang hoak. Ya. Ini penting sekali. Ya. Alat-alat produksi dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, tentu banyak industri yang terancam. Ya. Ada nanti industri perbankan dan lain-lain. Tapi yang paling menonjol salah satunya adalah media massa yang terancam dengan kehadiran industri ini. Terutama media pers cetak. Pers cetak tiba-tiba, bukan tiba-tiba sebenarnya, sudah menjadi lamban dan mahal. Harus dicetak, harus diantar segala macam. Tiras iklan di pers cetak pun semakin tergerus dan terus melorot. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dan ada hal menarik bahwa semakin ke perkotaan, semakin besar dampak teknologi komunikasi ini. Sebaliknya semakin ke desa, jauh dari kota, semakin agak lamban. Karena mungkin infrastrukturnya kurang. Ya. Nah, di dalam dunia pers ini dampaknya apa lagi? Informasi muncul mendadak. Muncul banyak citizen reporter. Saya tidak mengatakan citizen jurnalis, tapi citizen reporter. Karena untuk jadi jurnalis, untuk jadi wartawan, ada sejumlah prasyarat. Tiba-tiba saja semua orang bisa melaporkan apa aja. Dari supir yang ngantar ada jalan, dia macet, dia bisa. Ya. Nah, lahirlah fenomena pers online, pers cyber, muncul banyak wartawan abal-abal. Semua orang kembali mengaku wartawan. Saya wartawan. Karena tadi Anda punya fenomena. Apa klasifikasi Anda? Anda belajar berita enggak? Enggak penting berita. Yang penting saya cepat. Enggak penting konfirmasi. Yang penting cepat. Kalau perlu dipakai memeras, kalau perlu dipakai pembunuhan karakter. Dari sinilah muncul fenomena ujaran kebencian, fitnah, adu domba, dan sebagainya. Tetapi sebelum ke sana, ada pengecualian tadi semakin ke kota, ya, bahwa itu semakin berpengaruh, yaitu di Jepang. Masih ada beberapa surat kabar yang tirasnya tinggi. Kemudian di Cina, ya, saya nggak tahu kalau di Jepang ini fenomena yang menarik, kalau di Cina barangkali sistem politiknya yang lebih otoriter menyebabkan penggunaan perangkat-perangkat informasi, teknologi informasi menjadi terbatas. Sehingga antara daerah dan kota tidak begitu terlihat. Namun khusus Indonesia yang menarik adalah dunia film Indonesia
dengan adanya teknologi komunikasi yang seharusnya jumlah penonton di bioskop mundur, di Indonesia sekarang ini justru jumlah penonton bioskop lagi besar-besarnya. Prambors Reborn itu hampir 7 juta, 6,5 gitu. Dulu untuk mencapai 1 juta penonton susah sekali. Sekarang mulai gampang. Ada beberapa film. Ya, itu pengecualian. Nah, kita ke berita hoak. Pak Jaya Suparna, apa sih berita hoak? Ya. Kalau kita perhatikan karakternya dari sudut komunikasi, pertama isinya sensasional. Umumnya sensasional. Ya, obat kanker bisa dengan yang lain ini, dokter si Anu nggak ada, pokoknya sensasional. Yang kedua, dia provokatif. Sifatnya provokatif. Sebagian besar itu dengan kata-kata sebarkan, lawan atau apapun. Provokatif sekali isinya. Yang ketiga, dan ini menarik, aktual. Ya. Tidak berarti bahwa beritanya baru, tetapi berita yang 3-4 tahun lalu bisa diposting lagi sesuai dengan keadaan sekarang. Sehingga kadang-kadang aktual gitu ya. Wah, lagi ribut pilkada, lagi ribut apa gitu ya. Ada berita, padahal itu 3-4 tahun yang lalu sudah muncul. Karakteristik keempat, sumber tidak jelas. Kalaupun ada, dokter di Amerika di universitas ini pasti meragukan, tidak jelas. Ya, seakan-akan itu adalah referensi yang valid. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan tidak valid itu. Jadi sumbernya tidak jelas. Yang kelima, diskriminatif. Artinya apa? Selalu memojokkan pihak tertentu dan mengagung-agungkan pihak yang lain. Apakah itu soal lawan politik, apakah itu soal persaingan, ya. Selalu begitu. Dan biasanya hoak ini dengan tanda-tanda khusus disampaikannya. Ada huruf besar, huruf tebal, atau apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah hampir sebagian besar dari hoak ada unsur editing. Ya. Nah, misalnya ini ada 100.000 demonstran kita ikut turun ke jalan. 100 juta. Nggak mungkin kan 100 juta. Ya. Ini juga ada kadang-kadang dengan unsur-unsur yang porno dengan apa katanya. Ini pasangan mesum digerebek di kamar kios, padahal dikit lagi mau keluar. Ya. Ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi selalu ada 7 karakter dari berita hoak seperti apa. Tetapi memang kadang-kadang tidak sulit, walaupun kita sudah memahami karakter ini, kita sulit untuk mengetahui berita hoak itu yang mana dia benar apa tidak. Nah, saya mengusulkan karena tadi ada dengan teknologi komunikasi ini muncul berita cyber. Ya. Cyber ini termasuk dalam klasifikasi transaksi elektronik. Secara singkat, transaksi elektronik adalah setiap tindakan, mohon maaf karena saya berbackground hukum juga, setiap tindakan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer, itulah yang disebut dengan transaksi elektronik, yang tunduk kepada Undang-Undang ITE, termasuk cyber, termasuk media komunikasi yang sekarang ini. Yang hukumannya adalah, dulu 6 tahun bisa langsung dipenjara, karena ada 5 tahun secara hukum bisa langsung ditahan, ya, sekarang diturunkan menjadi 4 tahun. Nah, saya ingin mengusulkan dalam konteks ini ada 2 hal. Dibedakan antara freedom of expression dengan freedom of pers. Freedom of expression adalah masyarakat yang berekspresi biasa. Ya, dia berdasarkan kaidah-kaidah yang umum, undang-undang yang hukum. Sedangkan freedom of expression, freedom of pers adalah tindakan-tindakan di bidang pers yang terkait dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah pers. Sebelum diposting, dia harus check and recheck. Sebelum diposting, dia harus ada balance, ya, cover both side, dan seterusnya. Ya. Nah, dengan demikian saya ingin meminta supaya ada kejelasan mana yang dilakukan oleh pers dan mana yang bukan. Karena ya, jangan juga pers jadi korban. Seakan-akan hoak ini diciptakan oleh pers. Ya. Sebagian hoak
lahir bukan dari pers. Ya. Sebagian besar hoak bukan lahir dari pers, tapi dari media ini. Oleh karena itu, pers harus tunduk, harus dilindungi kepada undang-undang pers. Tidak boleh disensor, tidak dan seterusnya. Tapi pers harus juga mengikuti kaedah-kaedah pers. Sebaliknya masyarakat umum, dia tidak perlu mengikuti kaedah-kaedah pers, tetapi dia tunduk kepada undang-undang ITE dan sebagainya. Ya, jadi kalau dia malah ujaran kebencian, nggak usah periksa dengan undang-undang ITE. Kalau pers nggak boleh, dia nggak boleh ditangkap, tidak boleh dikriminalkan. Ada satu pemisahan yang jelas, pemisahan perlakuan yang jelas. Ya. Nah, kemudian sekarang apa yang harus dilakukan untuk, saya sebenarnya ada banyak slide-nya, apa yang harus dilakukan? Ya. Yang pertama, Dewan Pers harus segera secepat mungkin menetapkan kejelasan status perusahaan online dan lain-lain, mana yang pers dan mana yang bukan. Ya, saya berkali-kali, puluhan kali jadi saksi ahli di polisi, saya bilang, misalnya ketika obor rakyat, ya, saya mengatakan itu bukan pers, itu propaganda. Dari mana saya lihat? Dari segi badan hukumnya, dari cara dia mengambil berita, dan dari cara dia penyajian berita. Kemudian dihukum pengelolanya 1 tahun 2 bulan. Ya. Jadi harus jelas. Yang kedua apa? Harus segera ada riset memperjelas bahwa sebagian besar hoak itu bukan dari kalangan pers. Jadi disosialisasikan. Dan yang ketiga, harus dikembalikan lagi bahwa pers adalah institusi yang paling kredibel, yang paling dipercaya. Caranya bagaimana? Di satu sisi kepada pers tetap ditegakkan nilai-nilai pers, tidak boleh dikriminalisasi, tetapi pada lain pihak, ketaatan pers terhadap kode etik, terhadap kaedah-kaedah pers, harus lebih diperketat juga. Artinya, di satu pihak, kemerdekaan pers harus diperlonggar, tapi di lain pihak, kalau pers melakukan hoak, harus diperberat sanksinya. Kalau ada pers yang masih dia melakukan hoak, harus diperberat sanksinya. Ini adalah konsekuensi bahwa wahai wartawan, wahai pers, Anda adalah institusi, Anda adalah profesi yang nobel, yang terpercaya. Karena itu Anda diberikan sejumlah perlindungan, sejumlah privilege. Dan oleh karenanya konsekuensinya Anda harus menjaga, menegakkan nilai-nilai itu. Kalau Anda yang melanggar, Anda menjadi contoh buruk, maka sanksi yang dijatuhkan kepada Anda akan menjadi berat. Misalnya antara lain, dia tidak boleh lagi jadi wartawan. Tergantung kepada kesalahannya, kesengajaannya. Jadi masyarakat membedakan, ini memang institusi yang benar-benar kuat. Yang benar-benar kredibel. Kalau sekarang kan, mana pers, mana bukan, nggak jelas. Persnya pun banyak mengutip dari yang lain. Lebih banyak pers mulai mengutip yang lain tanpa melakukan cek dan sebagainya. Ada beberapa data. Dan yang terakhir usulan saya adalah, perlu adanya pusat informasi anti hoak. Ya. Nah, pusat informasi anti hoak ini harus sebuah lembaga yang independen. Tadi kalau pemerintah, ya tentu saja boleh, tapi masyarakat kan berpikir, pemerintah berpandangan itu dari sudut pemerintah, kepentingan pemerintah. Tapi kalau independen, dia akan mengatakan, oh ini benar, ini salah. Ciptakanlah sistem atau mesinnya, ya, bagaimana dia mengecek apakah benar apa salah. Dari berbagai riset yang saya kumpulkan, hoak nomor 1 adalah di bidang kesehatan. Hoak nomor 1 di bidang kesehatan. Dan kecenderungannya memang hoak inilah yang di-forward, diteruskan di bidang kesehatan. Karena memang masyarakat kita masih miskin informasi mengenai kesehatan. Yang kedua, tadinya bukan politik. Sejak ada Ahok versus Anies, nomor 2. Kalau tadi kesehatan itu 27%. Ya. Jadi begitu ada, kita supaya sehat minum air putih dengan jeruk nipis. Taruh pagi tiap hari. Ternyata nggak benar, menurut dokter itu bisa merusak. Ya, macam-macam lah itu kesehatan. Ya. Ya. Yang kedua adalah di bidang politik. 22% kurang lebih. Ya, 22%.
Dan yang ketiga adalah di bidang hiburan. Ya. Nah, tadinya hiburan selebritis lebih tinggi daripada politik. Khusus kasus Ahok versus Anies ini pilkada naik. Nggak tahu setelah ini selesai, nanti turun lagi apa enggak, akan naik lagi mungkin ketika pilpres. Ya. Baik, di hiburan di bawah 15, hiburan itu hampir 15%. Ya. Ya. Nah, nanti ada di ini saya. Ya. Tadinya hiburan lebih dari politik. Dan yang terakhir tidak lain, pada akhirnya wartawan harus lebih ditingkatkan pemahaman penghayatan terhadap kode etik jurnalistik. Tanpa ketaatan terhadap kode etik jurnalistik, mustahil wartawan bisa memerangi hoak, bahkan wartawan bukan hanya jadi korban, bahkan pelaku paling dahsyat di dunia informasi teknologi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bung Wina. Tepuk tangan karena Wina ini persis waktunya 15. Kayaknya mampu sekali dia untuk mengukur waktunya. Orang TV biasa. Kalaupun ada lebih kurang 2 menit. Jadi belum juga pas betul ya. Jadi saya nggak akan ulang apa yang disampaikan Wina karena cukup banyak. Tapi saya kira kajiannya luar biasa. Ada penelitian sendiri. Ada beberapa juga ide-ide untuk membentuk pusat informasi anti hoax, untuk menggambarkan semua hoax ini memang sudah di depan mata kita tiap hari ini. Pak Jaya Suprana, saya kira dengan 3 pembicara ini akan membuat fire nih diskusi kita, jadi supaya lebih hangat lagi. Silakan Pak. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas pengajaran tentang apa sebenarnya hoax itu. Ya, terima kasih sekali. Nah, kalau dilihat dari aspek kelirumologi, jadi penting ya ini nggak keluar tuh. Jalan. Kelirumologi itu bukan ilmu untuk membuat kekeliruan ya, itu penting sekali dong. Kelirumologi itu adalah ilmu yang menelaah kekeliruan demi mencari kebenaran. Jadi mungkin jangan dipikir saya nanti mau ngajarin keliru. Kita nggak usah diajarin, sudah pinter semua keliru kan. Nah, begini. Berdasar tadi apa yang diutarakan barusan saya tulis di sini, secara kelirumologis dapat disimpulkan bahwa hoax itu merupakan anak haram demokrasi. Begini, demokrasi, salah satu anugerah demokrasi yang paling dahsyat, paling indah adalah kebebasan berpendapat dan mengungkapkan pendapat. Indah sekali. Nah, sayang sekali kemudian dikeliru tafsirkan kebebasan berpendapat dan mengungkap pendapat menjadi kebebasan menghina dan mengungkap penghinaan. Diperparah lagi dengan kebebasan berdusta dan mengungkap dusta. Makin dahsyat lagi kebebasan memfitnah dan mengungkap fitnah. Nah, itu kesimpulan secara kelirumologi ya, karena ya demokrasi ya begini ini. Kalau keliru ditafsirkan, ya jadi seperti ini. Maka saya terima kasih kepada kedua beliau ini yang sangat konsen mengenai hal ini. Ya, hal ini harus diatasi secara hukum. Gak ada jalan lain. Harus secara hukum. Dan tadi saya setuju sekali, ya, karena saya sendiri belakangan juga sudah merasa diri saya wartawan, bahwa kalau sampai saya keliru melakukan kebebasan saya sebagai wartawan, itu harus dihukum. Hukumnya wajib dihukum. Cuma begini, sebetulnya ada 3 komponen yang berperan sekali di dalam menghadapi hoax ini. Pertama adalah pemerintah, kedua adalah masyarakat, dan ketiga adalah pelaku pemberitaan, yaitu profesional journalism. Saya
mulai kalau tadi pemerintah hukum, beliau ini nanti yang membuat ya anunya, jadi hukumnya itu urusan pemerintah. Yang masyarakat ini, saya teringat waktu saya tahun 70-an abad ke-20 mengajar di Jerman. Mengajar, saya bukan belajar tapi saya mengajar di Jerman. Di sana ada mata pelajaran yang istilahnya itu ketahanan sosial. Jadi sejak kecil, ya sejak SD, ya taman kanak-kanak belum, tapi SD, SMP, ada setiap minggu mata pelajaran kita rame-rame membaca. Waktu itu belum ada, tahun 70-an belum internet, belum ada, belum hebat lah pokoknya. Nah, koran. Kita diwajibkan membaca koran. Tapi waktu itu kita tidak mencari hoax, tapi mencari iklan yang menyesatkan. Hoax itu kan penyesatan. Nah, waktu itu iklan yang menyesatkan dan berita yang menyesatkan. Jadi istilah hoax nggak digunakan di Jerman. Pada waktu itu kita diskusi, bukan diindoktrinasi oleh sang guru, tetapi setiap murid diwajibkan mengambil kesimpulan, ini berita benar apa enggak, iklan ini menyesatkan atau enggak. Maka saya setuju sekali tadi bahwa yang paling banyak menyesatkan di bidang kesehatan, karena kesehatan itu penuh dengan iklan yang menyesatkan. Karena kesehatan itu kan sesuatu yang enggak jelas, ya gampang sekali itu mempermainkan di situ. Ya, nah, ini jadi Bapak, ini sebetulnya tugas Kemendikbud untuk memasukkan mata pelajaran, kalau dulu kan namanya budi pekerti ya, menurut saya sekarang ketahanan sosial ini penting sekali ya, sebab biar silakan hoax merajalela, tetapi kalau masing-masing insan Indonesia sejak muda sudah dididik untuk bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang keliru, nah nggak ada masalah. Mungkin ya tadi walaupun ada hukum, nggak ada yang perlu dihukum lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kaum profesional. Nah, kaum profesional ini saya selalu cenderung dalam menangani masalah komunikasi adalah jihad al-nafs, yaitu menaklukkan diri sendiri. Jadi para wartawan ini termasuk saya harus belajar untuk menaklukkan diri sendiri, bukan menaklukkan orang lain. Ya, kalau Anda tahu hadis jihad al-nafs kan Nabi Muhammad yang sangat kita hormati itu menerima laskar dari satu peperangan yang menang. Kemudian mereka tanya, minta kata sambutan. Nabi Muhammad menyatakan, selamat datang wahai laskar yang telah menunaikan jihad kecil, tapi kalian masih harus menunaikan jihad akbar. Wah, laskarnya bingung. Waduh, sudah susah-susah menang perang, kok dibilang jihad kecil, ini bagaimana? Kemudian, wahai Nabi, apa artinya jihad kecil dan apa artinya jihad akbar? Jihad kecil adalah seperti yang telah kalian lakukan, yaitu menaklukkan musuh-musuh. Tapi jihad akbar yang masih kalian harus lakukan adalah menaklukkan dirimu sendiri. Nah, di sini saya sebetulnya sudah membuat satu naskah, tapi saya ambil aja yang terakhir. Salah satu jati diri jurnalisme Indonesia adalah jurnalisme tabayun. Oke lah, kita mau cari kemanapun, sampai di Arab saya juga gak ketemu, ya jurnalisme tabayun. Pada hakikatnya cukup banyak kesaktian yang dimiliki oleh jurnalisme tabayun. Satu di antaranya adalah menghindari jurnalisme hoax. Para jurnalis tabayun
pasti mustahil mengarang berita hoax. Apalagi kalau sudah pakai jimat jihal al-nafsadi. Maka jurnalisme tabayun perlu dihayati oleh bukan perlu, wajib dihayati oleh para jurnalis siber Indonesia agar jurnalisme Indonesia tidak mengenal apa yang disebut sebagai hoax. Ya kalau pembuatnya tidak membuat beritanya hoax, yang mana ada hoax lagi juga. Di samping para jurnalis medsos Indonesia akan membedakan dirinya dari para jurnalis siber mancanegara dalam hal hanya media siber Indonesia yang mengejawantahkan jurnalisme tabayun. Dengan itu sudah. Memang tapi itu lebih gampang ngomongnya daripada melakukan. Ya, dan ini merupakan perjuangan das solen yang tidak akan berhenti. Karena manusia mustahil sempurna. Maka manusia juga tidak mustahil sempurna dalam menanggulangi hoax. Tetapi, nah kita kembali ke klirimologi. Salah satu pasal yang paling penting dalam klirimologi adalah berjuang tanpa henti untuk selalu mempelajari. Pertama, menemukan dahulu kekeliruannya, kemudian berusaha membenahi kekeliruannya demi mendekati kesempurnaan. Dan proses tanpa henti menuju kesempurnaan ini adalah apa yang disebut sebagai peradaban. Begitu manusia berhenti mendeteksi kekeliruannya diri sendiri, dan begitu dia berhenti menyempurnakan atau mengkoreksi kekeliruannya demi mendekati kebenaran, pada saat itu peradaban berhenti atau bahkan mundur. Nah, maka masalah hoax ini jangan dianggap sebagai kendala. Ini adalah tantangan bagi jurnalisme Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa jurnalisme Indonesia dengan jurnalisme tabayun mampu menaklukkan hoax. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada istilah anak haram, hoax, anak haram demokrasi. Dan beliau minta supaya ada jurnalisme tabayun. Sebenarnya jurnalisme tabayun itu yang kita pahami, kadang-kadang sekalipun itu benar, kalau kita lihat ini akibat yang sangat luas, itu nggak usah kita turunin. Itu yang sebenarnya intinya tabayun ya. Jadi tidak selalu kebenaran itu jadi mutlak kita harus turunkan. Bapak, terima kasih sekali Pak, karena Bapak menyentuh masalah peradaban. Ya. Tidak semua yang benar itu perlu diberitakan. Tapi kalau Anda sudah memberitakan, harus secara benar. Itu. Tepuk tangan lagi. Baik Pak, saya kira bagus ya, moralis sekali. Saya tidak ulang ini karena waktu kita sebenarnya ini harus berakhir jam berapa ya? Jam 3 ya. Masih ada waktu 30 menit nih. Lebih. Iya dong, kalau kita berakhir 40 menit lah, 40 menit. 40 menit ini kita manfaatkan betul untuk diskusi ya. Jadi untuk sesi pertama kan saya buka 3 penanya, saya minta langsung sebut nama dari mana, kemudian pertanyaan nanti singkat jelas padat seperti membuat straight news. Silakan Pak. Nama saya Saiful, saya dari newsmodo.com, based in Australia. Tapi saya mau nanya ke Pak Jaya. Misalnya saya minta penjelasan secara detail. Misalnya kenapa Indonesia nggak misalnya membebaskan aja hoax, seperti artinya kita demokrasi nggak harus membuang
membuang waktu sampai harus ada lembaga seperti itu. Itu aja saya minta penjelasan, dan saya sangat tertarik tadi mengenai jurnalisme tabayun. Kasih. Oke, nomor 2 setelah Saiful siapa Pak? Ya, nama saya Viramala Anjaya, saya dari Surat Kabar Bahasa Inggris Jakarta Post. Oke, iya. Ini mengenai masalah hoax. Hoax ini bukan masalah baru. Dari zaman dulu sudah ada. Seperti misalnya seorang Hitler, dia jadi pemimpin paling hebat di dunia itu karena berita hoax. Karena dia punya satu orang menteri penerangan, Goebbels. Dia bisa bikin bohongnya itu benar-benar percaya gitu. Jadi seperti ini masalah itu dari dulu ada itu. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Ini mungkin pertanyaan saya untuk Pak Eko. Kita punya Kementerian Penerangan, tapi kenapa berita tenaga kerja Cina jadi banyak orang percaya? Karena dari pemerintah sendiri itu kurang informasi. Banyak sekali kita punya statistik BPS. Kalau kita baca, orang awam itu nggak mengerti sama sekali. Datanya itu terlalu banyak. Tapi tugas utama adalah bahwa dari Menteri Penerangan itu data-data ini bikin sederhana supaya masyarakat orang awam pun mengerti. Setiap 6 bulan atau 3 bulan tenaga kerja asing kita itu dari negara mana kita kasih iklan. Masyarakat tahu, setiap hari baca kok, ada orang bilang 10 juta orang dari China datang. Enggak mungkin, karena baru saya baca di iklan dari pemerintah bahwa hanya cuma 60, itu sekarang orang asing itu cuma 65 orang. Nah, ini mungkin perlu pemerintah itu mengkaji, harus informasinya itu memudahkan, kasih masyarakat melebar. Thank you. Oke. Jadi dia sebenarnya melihat pemerintah yang lemah ya. Sebenarnya, silakan dari mana? Putih cantik, namanya yang clear ya. Aku suka nggak dengar kalau nggak pelan-pelan. Pelan-pelan aja, slow namanya siapa? Oke, jadi selamat siang kepada bapak-bapak dan juga hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Kiara Anindya dan saya di sini mewakili dari Youth Newsroom WPFD. Saya ingin menanyakan 2 buah pertanyaan yang saya tujukan kepada Pak Wina. Singkat saja, Pak. Untuk yang pertama mungkin saya ingin mengetahui lebih lanjut Pak tentang tadi riset yang telah Bapak lakukan. Itu jangka waktunya berlangsung dari kapan hingga kapan, lalu sumber datanya dari mana saja, mungkin juga untuk metode penelitian. Lalu untuk mungkin berapa mungkin jumlah berita atau mungkin jumlah data atau mungkin jumlah sampel yang digunakan oleh Bapak. Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah hoax itu selalu berkaitan dengan unsur kesengajaan Pak? Karena saya sempat membaca ada istilah misinformation dan juga disinformation. Apakah yang disinformation yang disengaja itu selalu merupakan definisi yang mutlak dari hoax, ataukah juga informasi yang mungkin belum tentu benar lalu disebarkan juga merupakan definisi dari hoax? Mungkin begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Oke, Kiara dia. Jadi ada 3 penanya. Pertama tentu Pak Eko yang Pak Jaya tadi ya dipertanyakan tuh. Kenapa nggak lepas saja hoax gitu ya? Atau apapun. Memang kalau kita menganut paham nihilisme, memang sebetulnya ya sudah biarin aja, ya, tapi kita kan negara hukum kan di sini, jadi ya kalau menurut saya tetap harus ada hukumnya. Ya, ini sebetulnya masalah ini seperti pajak. Siapa sih orang yang mau membayar pajak? Ya, kalau saya pernah diundang oleh Departemen Keuangan untuk memberi seminar tentang bagaimana saya senang membayar pajak. Saya nggak mau. Saya bayar pajak nggak senang. Siapa bilang saya senang? Ya, saya bayar pajak itu terpaksa. Ya, kalau bisa ya nggak bayar saya kanunya. Cuma kan ada satu titik di mana manusia harus dipaksa, Pak. Kalau dilepas, waduh. Dan kalau ini nanti hoax dilepas, semua bikin hoax. Ya, kecuali masyarakat kita sudah dasar seperti di Jerman, mau dibikin hoax juga mereka nggak peduli tapi kita kan belum sampai di sana. Jadi kalau menurut saya setuju dengan beliau-beliau ini, bahwa itu memang harus diatur. Terpaksa Pak, ini memang nggak enak Pak, memang ini sukma demokrasinya itu kok kayaknya hilang gitu ya, tapi memang apapun ada batasnya. Ya Pak, di situ. Moga-moga jawabannya memuaskan, karena kita sama-sama pria agak sulit loh saling memuaskan. Ya. Nah, kalau boleh saya nerjel Pak, itu padahal pertanyaan untuk Anda, tapi pertanyaan dari Ibu.
Itu benar, Mbak. Benar, Mbak. Salah satu contoh hoax yang paling legendaris adalah bukan berita hoax, tapi Orson Welles pada tahun 1935 di New York. Dia itu bikin siaran sandiwara radio. Tapi sandiwara radio ini kurang ajar dia. Memang Orson Welles kan bentuknya berita. Seolah-olah dia itu membacakan berita. Bahkan breaking news waktu itu. Yaitu dia ngambil dari novelnya H.G. Wells. Ya toh, Anda tahu beliau sudah mantul-mantul. Ini betul-betul ahli hoax ya. Anunya. Nah, itu The War of the Worlds. Anunya. Kemudian dia bacakan itu, bagaimana itu kan novel, serangan dari makhluk-makhluk luar angkasa yang mendarat di New York. Kemudian semua waktu itu ketakutan semua, ya, lari keluar atau sembunyi melarikan diri, walaupun sebetulnya juga enggak loh. Itu beritanya juga hoax juga ternyata, tapi oke lah. Maka Anda benar, kadang-kadang kita enggak sengaja bikin hoax. Antara lain begini, saya barusan kena masalah, ya karena dianggap saya bikin satu hoax, yaitu ada naskah saya yang dimuat di Sinar Harapan bulan Maret tahun 2015. Kemudian dihidupkan kembali, entah oleh siapa, pada ini, pilkada ini. Kemudian di situ saya kan padahal nggak ada hubungannya dengan pilkada, tapi kalau digaduk-gadukkan, itu menimbulkan kebencian terhadap pihak tertentu. Nah ini saya korban hoax di situ. Padahal nggak ada yang mau bikin hoax, dan saya juga nggak bikin hoax. Dan orang yang memposting itu tujuannya juga bukan untuk hoax sebetulnya. Sekedar mengingatkan bahwa dulu saya pernah menulis. Jadi memang memang manusia ini nggak ada teorinya sebetulnya ya. Makanya saya itu anggap sosiologi, psikologi itu adalah olok-olok semua itu sebetulnya ya. Karena nggak ada teori 2 tambah 2 tambah 4. Dan belakangan yang paling parah lagi. Kalau hukum kan ceteris paribus kan itunya. Yang paling parah sekarang ilmu pasti pun sudah sekarang mendekati kesadaran bahwa nggak ada. Yang pasti itu nggak ada. Ya masih ada sesuatu yang misterius itu masih ada. Quantum teori itu hidup kembali. Ya, maaf Pak, ini saya menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya beberapa negara nggak masalah hoax Pak, nggak peduli dia. Mungkin karena ada satu ya negara yang demokrasinya menurut saya nggak ada masalah itu. Mereka nggak terbiasa lagi Pak. Di sini mungkin ini hoax ini mulai menggali masalah pluralisme. Kan sebenarnya ini nih. Ini sumbernya nih. Iya. Ketika misalnya kita mengatakan saya media darling ya. Media darling akhirnya muncul menjadi dia menjelma menjadi hoax. Mungkin enggak itu Pak. Saya kira Pak Eko bisa sekaligus nanti untuk menjawab pertanyaan dari Anjaya tadi. Pemerintah bagaimana melihat ini? Itu satu hal ya. Satu hal saya kira apa yang tadi disampaikan kita mengarah ke sana dan itu perbaikan. Nah tentu sekarang ini dengan kecepatan ya, ini problem salah satunya kan soal verifikasi juga. Problem kecepatan, problem verifikasi dan birokrasi ini yang mengurus ya, ada kehumasan yang mengurus masalah tadi informasi, penyampaian informasi dan sebagainya. Nah, saya sepakat itu harus berubah ya. Tapi yang penting sebetulnya yang kami selalu mencermati itu adalah goalnya. Kami tidak melihat ini hanya sebatas hoax yang kecengan ya. Makanya saya lihat ini ada hoax yang bisa sifatnya
sebatas kecengan. Bukan berarti bobotnya itu tidak bahwa ini bukan persoalan, itu persoalan. Tapi buat kami ini arahnya mau kemana? Nah, apa sebetulnya yang mau disasar ini? Nah, tadi soal contoh TKA Cina ini menurut saya bukan main-main ke depannya. Karena ini memang satu penciptaan kondisi yang sekarang ini memang pemerintah sedang melakukan upaya namanya kemitraan strategis dengan Republik Rakyat Cina. Apapun ya, proses pembangunannya dan sebagainya, kerjasamanya itu dengan mereka. Nah, tentu salah satu upaya yang kemudian sekali tepuk kira-kira bisa mendowngrade atau kemudian melemahkan pemerintahan itu adalah dengan tadi propaganda tadi, bahwa pemerintah sudah pro Cina, Cina di bawahnya adalah di bawah pemerintahan komunis, dan kemudian komunis itu dalam sejarahnya di Indonesia adalah anti-Islam. Ini yang sebenarnya ingin mengkonstruksikan pemerintahan, sehingga ke depan adalah ini bagian dari sebuah upaya prakondisi untuk dikapitalisasi ya, oleh siapapun. Tentunya kemudian adalah yang melakukan proses ini. Nah, kami di kantor Kedeputan Politik melihat itu, mencari itu. Ya, selain tadi ada hal-hal yang sifatnya teknokratis, ya. Saya katakan teknokratis. Terus terang aja di kami memang ada unsur yang teknokratis di kantor staf presiden. Jadi kemudian menyajikan data, menyampaikan ini dan sebagainya. Tapi jangan lupa di balik ini ada satu kepentingan politis yang ingin menyiapkan sesuatu yang intinya adalah mendelegitimasi pemerintahan. Nah, itu yang dalam hubungan dengan hoax kami melihatnya semacam itu dari konteks komunikasi politik dan memberikan dukungan kebijakan politik kepada presiden. Nah, kami juga mendorong kepada kementerian dan lembaga, tugas mereka adalah teknokratis. Tugas mereka adalah menyiapkan data-data sebagai killer fact, ya, fakta yang membunuh hoax itu. Karena hoax ini hanya bisa dibunuh dengan data. Mereka juga sering bermain data. Ya. Nah, tapi tadi saya katakan bahwa hoax ini berbeda dengan propaganda. Hoax ini kadang ada tujuannya ekonomis. Tadi soal kesehatan dan sebagainya, mungkin ada aspek ekonomis untuk misalnya menyerang produk atau menjatuhkan produk yang lain. Tapi tadi yang saya lebih fokuskan adalah ini bagian dari propaganda, fokusnya. Bagian dari propaganda menyiapkan kondisi masyarakat sedemikian rupa. Nah, nanti baru kepentingan mereka akan masuk pada mungkin tahun sekarang, tahun besok, dan sebagainya. Nah, ini yang bisa saya jawab tadi dengan persoalan atau pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, ada Saudara Wina bisa menjawab tadi pertanyaan. Boleh saya melengkapi, Pak? Boleh Pak, tapi mungkin lompat nggak apa-apa ini urutan apa -apa. Atau oke, silakan Pak. Ini luar biasa Wina, selalu karena saya melengkapi beliau tadi statement beliau bahwa itu propaganda itu kan begini Pak, di iklan kebetulan saya adalah anggota International Advertising Association. Saya juga mempelajari mengenai iklan. Iklan itu begini, ada kode etik iklan. Ini penting.
kode iklan tentang iklan, yaitu iklan itu hanya boleh mengiklankan produknya sendiri, tidak boleh mendiskreditkan produk orang lain. Nah, siapa tahu, saya nggak ngerti apakah kode etik periklanan ini bisa dimasukkan ke kode etik pemerintah. Saya nggak tahu. Ya, cuma kalau tadi kan beliau menyebutkan bahwa ini kan seperti seperti iklan kesehatan. Oh, nggak bisa. Iklan itu kalau saya bikin iklan, kemudian iklan ini saya akan mengiklankan produk pesaing saya itu brengsek, saya kena. Saya kena. Ya, dengan dunia sidik. Bahkan saya baru pulang dari Mesir, dari Abu Simbel. Agama Mesir itu ternyata semua orang boleh bikin dewanya sendiri. Saya boleh bikin dewa handphone, beliau boleh bikin dewa pena, ya, beliau mikrofon, dewa laptop, dewa dasi, ya pokoknya masing-masing boleh. Tapi saya tidak boleh bilang dewa handphone saya lebih sakti ketimbang dewa penanya beliau, nggak boleh. Dosa itu. Ini Pak, dalam komunikasi yang penting, maka tadi kan saya bilang, berpendapat itu bukan menghina Pak, bukan menghujat, bukan memfitnah. Negara kita hancur sekarang ini apa? Karena apa? Kita menganggap kita itu boleh menghina orang lain, boleh memfitnah. Aduh, itu yang bikin itu. Sebetulnya hoax ini, ya, itu adalah termasuk dalam arus yang menyesatkan. Oke, nanti kalau enggak saya enggak berhenti. Oke Pak, terima kasih. Silakan Pak Wina. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab ke Kiara, tadi ada beberapa hal yang menarik juga dari yang lain, yang elementer ya. Kenapa sih hoax nggak boleh? Biarin aja hoax boleh, kan gitu pertanyaannya. Kalau kita lihat dari semua norma-norma, baik norma hukum, norma agama, norma susila, hoax itu ya, bahasa Inggris atau hoax bahasa Indonesia karena tulisannya memang hoax, tidak diperbolehkan. Kenapa kalau gitu? Itu bisa menimbulkan kekacauan, anarki, ya, tidak ada ketertiban. Coba misalnya dikatakan Pak Eko korupsi, cukup, ya, selesai sudah, nggak perlu. Oh boleh dong kita mau bilang Pak Eko korupsi. Faktanya apa? Nggak perlu fakta. Pokoknya saya bilang Pak Eko korupsi. Nggak benar itu orang Bapak itu. Nggak boleh dong. Pak Jaya Suprana ini sebenarnya orang kurus, cuma kelihatan gendut aja. Pakai apa itu dalamnya nggak, makanya nggak tahu gitu. Kalau itu terima kasih. Jadi memang semua tidak diperbolehkan. Norma apapun tidak boleh. Nah, dalam konteks pers ada dua hal yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah opini. Dan yang kedua adalah fakta. Menurut pers, kaidah pers, opini is free, bebas. Anda boleh beropini. Pak Wina ini gaya bicaranya tak menyenangkan saya. Tidak simpatik, itu opini. Tapi kalau fakta adalah suci, scare. Fakta nggak boleh diubah. Kalau saya pakai laksi merah, karena saudara adalah pendukung misalnya P3 atau Demokrat, tiba-tiba dasinya jadi hijau atau biru. Tidak boleh dirubah fakta. Masalahnya memang susah antara fakta dengan opini. Ya. Nah, hoax ini ditujukan antara lain untuk menimbulkan antipasi massa terhadap satu masalah tertentu. Ada solidaritas untuk mendukung orang yang menyebarkan hoax. Waktu zaman Pak SBY kan dibilang, ya, Ibu Ani itu Kristen, namanya aja apa? Kristiani, Pak. Nggak mungkin orang Islam nama itu. Sekarang Jokowi dibilang, ya, ini anak haram dari Cina, makanya dia dukung Tiongkok. Itu bukan opini, itu melanggar fakta, itu hoax, udah fitnah, ya. Jadi, nah,
Kalau kita bicara, memang kadang-kadang susah membedakan. Pada zaman awal Orde Baru, ada lagu Genjer-Genjer ya Pak. Genjer-Genjer itu diiringi yang namanya Gerwani, diberitakan memotong alat kelamin para jenderal. Benar apa enggak tuh? Menurut kemudian jenderal itu oleh PKI, ya, ini terlepas politik, kita bicara mengenai konteks hoak atau bukan. Dipotong. Dokter forensiknya bilang enggak tuh. Jadi dulu kan ada agiprof, agitasi, provokasi. Ya, atau dijahit kembali atau apalah saya enggak. Tapi ini berhasil pada waktu itu. Nah, tapi kita harus ingat, waktu itu kan teknologinya masih sederhana. Saya mau nonton Muhammad Ali harus bawa TV ke sekolah. Ya, kita taruh TV sampai dimarahi karena semua daripada pelajar mau guru apa nonton Muhammad Ali. Jalan di Jakarta sepi. Hari ini nggak bisa. Persnya pun dikontrol oleh masyarakat. Oleh sebab itu disebut bahwa media sosial adalah pilar kelima demokrasi, Pak. Tadi kalau kita bilang. Kalau dulu pers adalah pilar keempat, sekarang media sosial pilar demokrasi. Dan persnya dikontrol oleh masyarakat. Coba Anda bohong deh persnya. Coba-coba aja. Langsung Anda diserang. Bohong inilah, itulah, segala. Ya. Nah, tadi kita juga ingin tanya yang susah, ada yang namanya reality show di televisi. Ini ada orang wartawan hiburan, saya lihat di sini. Reality show itu hoax apa bukan sih? Katakan Cinta, settingan kan? Ya, settingan dia. Nah, berdasarkan ini ada cerita, benar kayak gitu. Base-nya ada cerita, benang merahnya ada. Tapi semuanya itu settingan. Dan itu dipercaya oleh masyarakat. Bahkan katanya, yang namanya interview di meja televisi pun itu adalah reality show. Karena diatur, dia mau ngomong nanti dulu Pak Jaya Suparna, bagian itu, ini, bagian itu. Commercial break dulu ya. Nah, apakah kebenaran bisa gini atau kebenaran yang dikemas? Ya, sehingga kadang-kadang sulit. Kembali ya sekarang ke jawaban saya. Tadi penelitian adalah Februari 2016 ya, sampai Februari 2017. Semua berita hoax yang di ini harus ada konfirmasi bahwa itu adalah hoax. Ada hoax. Jadi, ini benar, ini tidak benar. Ini ada bantahannya dari Menteri Kesehatan. Ini dari pihak ini. Ini ada bantahannya. Ya, dengan sampel yang ada, metodologinya kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Nanti mungkin bisa saya berikan selama setahun penelitiannya itu siapa saja yang jadi respondennya dan seterusnya. Nah, mengenai apakah hoax atau hoax kesengajaan, dalam penelitian saya juga saya lakukan. Ternyata kadang-kadang, terutama yang kesehatan itu, ibu-ibu itu sering begitu ada kesehatan langsung forward. Karena ini bagus nih ternyata. Menurut logika dia benar. Padahal isinya salah. Dia tidak berniat buruk untuk menyebarluaskan sesuatu yang tidak benar. Tapi dia sendiri memang tidak tahu. Dia merasa berita ini baik, berita ini perlu diketahui. Di samping tentu ada unsur dalam tanda kutip snobisme. Kalau gue yang paling duluan hebat gue. Iya. Nah, ini sampel. Dan saya pikir kita juga udah dengan adanya hoax ini, kita nggak bisa lagi bicara di awang-awang. Kita harus ada riset-riset mengenai hal ini supaya keputusan-keputusan yang diambil lebih berdasarkan fakta. Ya, jadi seperti misalnya wartawan melakukan hoax, nggak benar itu. Sedikit sekali. Ya sekitar 20%-an lah ya masih. Dan nanti kita, ini termasuk mereka melakukan abal-abal, yang itu bukan wartawan yang kita anggap, mengaku-ngaku wartawan. Ya, banyak sekali. Kita cek alamatnya tak jelas ada di mana. Badan hukumnya nggak jelas. Ya kan? Tapi mau diperlakukan sebagai wartawan. Nah, ini itu penelitian saya, dan saya juga diberikan beberapa penelitian dari mahasiswa
ya mahasiswa mengenai ada 1, 2, ada beberapa 3 kalau saya ngarang mengenai penelitian mereka, tentu karena S1 sesuai dengan tingkatan skripsi mereka lah, agak sederhana, tapi sesuatu yang menurut saya menarik. Begitu aja Pak Atta. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Agus mau tambahkan dari ini tadi, silakan. Sebelum ini waktu kita masih sisa 10 menit. Saya nggak tahu apa ada sesi kedua kita nanti ini. Saya kira singkat aja Gus ya, to the point supaya bisa kita usahakan sesi kedua. Masalahnya hoax itu muncul di ruang publik atau di ruang privat, gitu ya. Kalau hoax itu di ruang privat nggak perlu diatur, gitu. Tapi sosial media itu mempunyai watak yang disebut sebagai undecidable, sesuatu yang disebut sebagai ruang privat juga bisa, tetapi tiba-tiba dia ruang publik juga, gitu. Jadi sesuatu yang in between ya, undecidable istilahnya. Jadi oleh karena itu para pakar komunikasi pada akhirnya lebih menganggap sosial media itu ruang publik, gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks komunikasi sebenarnya itu ruang interpersonal communication, small group communication atau public communication itu dicampur, dimix oleh sosial media, gitu. Jadi pada akhirnya orang mengira ketika dia share gitu kan, dia bilang, wah ini paling ini kelompok kecil aja yang akan menerima. Tapi kan kemudian kan viral kan kemana-mana. Jadi watak undecidable dari sosial media itu memang membingungkan, betul. Dan kemudian yang disebut Dan Schiller, ini seorang pakar komunikasi, mengatakan sosial media itu, era sosial media itu diwarnai oleh fenomena hilangnya, pudarnya kemampuan komunikasi intrapersonal. Intrapersonal communication, mungkin kalau menurut istilah Pak Jaya tadi, jihad anas itu ya Pak ya. Jadi manusia itu dibandingkan dengan binatang, ciri khas manusia adalah kalau binatang itu bertindak berdasarkan naluri, gitu ya. Jadi spontan, serba spontan, spontan itulah binatang. Tapi kalau manusia itu mempunyai kemampuan untuk menunda ucapan, tindakannya untuk berpikir. Istilahnya Cak Lontong kan berpikir, pikir gitu kan. Jadi melakukan komunikasi dengan diri sendiri. Yang saya ngomongkan itu merugikan orang lain enggak? Gitu. Jadi berkaca pada hati nurani, mempertimbangkan etika, mempertimbangkan orang lain sebelum bertindak. Itu yang disebut sebagai intrapersonal communication. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Tetapi hari ini di era sosial media itu kemampuan intrapersonal communication itu yang pudar, gitu. Jadi dia bilang, dan Schiller itu bilang, tidak peduli intelek, tidak peduli yang ulama, semuanya begitu ketemu dengan sosmed itu cenderung untuk spontan, cenderung untuk instan dan tidak berpikir jauh tentang dampak dan seterusnya. Jadi Anda mau bilang bahwa itu kita berubah jadi binatang semua ya? Pak Jaya yang bilang, saya nggak berani gitu. Tapi Dan Schiller mengatakan seperti itu. Nah, yang berikutnya saya mau mengutip, ini menarik pernyataan dari Claire McCaskill, ini seorang senator di Amerika, begini. Jika demokrasi hari ini mengalami krisis, penyebabnya bukan hanya hoax dan fake news telah merasuki masyarakat, tetapi juga karena media jurnalistik konvensional tidak mampu hadir sebagai juru selamat. Jika masyarakat semakin terseret oleh arus hoax dan fake news, itu karena jurnalisme yang benar dan bermartabat tidak hadir dengan kekuatan yang mengarahkan masyarakat. Itu kesimpulan di Amerika. Di Indonesia seperti apa, saya tidak tahu. Bapak Ibu sekalian boleh menyimpulkan sendiri-sendiri. Terima kasih. Oke, saya dapat warning, diskusi lumayan. Walaupun satu sesi menurut saya udah cukup ya. Cukup hebat, apalagi udah telat. Dari sana sudah ada pre-kick nih, warning bahwa waktu kita sudah mau habis. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara dan khusus Anda semua yang begitu antusias untuk mengikuti acara ini. Nanti kesimpulan-kesimpulannya biar menyusun, karena di sana ada tim-tim khusus juga akan merumuskan hasil diskusi ini. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pers Indonesia. Itu terakhir, kata terakhir.
harus menjadi pers tabayun. Terima kasih. Jadi Agus bilang ini udah apa tadi, binatang apa tadi? Saya nggak berani dia. Itu karena boleh nggak ada jurnalis